Itu Molly. Pada saat ini dia menatap Qin Chen dengan cemas dan segera mengirim pesan. Penghancuran diri terhadap tubuhnya dan asal-usul jiwanya merupakan bagian dari rencananya, untuk memalsukan kematiannya sendiri dan melarikan diri, agar terhindar dari pengawasan para makhluk dimensi tinggi yang berkuasa di alam semesta. Jurang adalah musuh terbesar laut semesta. Begitu orang-orang kuat laut semesta menemukan bahwa seseorang mengandung asal-usul jurang di dalam tubuhnya, dia hampir pasti akan mati tidak peduli apapun asal-usulnya. Jadi meskipun Molly memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu dalam menghindari pengawasan makhluk-makhluk kuat berdimensi tinggi di alam semesta, dia tetap tidak mau mengambil risiko. Tentu saja ini hanya salah satu alasannya. Ada alasan penting lainnya. Sebenarnya, Molly sendiri juga ingin pergi ke jurang untuk mencoba peruntungannya, karena dia tahu betul bahwa dengan latar belakang dan bakatnya, tidak ada masa depan baginya untuk tetap berada di lautan alam semesta. Hanya dengan pergi ke jurang, kultivasinya dapat maju pesat, dan dia akan memiliki harapan untuk melampaui Qin Chen dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya dia dengan tegas meledakkan tubuh dan asal-usulnya, menghancurkan sepenuhnya proyeksi ilahi dari guru spiritual, dan meninggalkan namanya yang mulia di lautan alam semesta dengan cara yang hampir tragis. Namun siapa yang tahu bahwa Qin Chen sialan ini benar-benar akan mengadakan pertunjukan di sini? Bagaimana jika celah yang mengarah ke jurang itu tertutup dalam beberapa saat, membuatnya kehilangan kesempatan untuk pergi ke jurang itu? Maka dia hanya akan memiliki seberkas cahaya jiwa asli yang tersisa. Bukankah itu berarti dia akan kehilangan lebih banyak daripada yang diperolehnya? Iblis Qin, cepatlah. Memikirkan hal ini, Molly menjadi cemas seperti semut di wajan panas. Molly, kamu sudah mengikutiku begitu lama, mengapa kamu terburu-buru? Qin Chen tidak tergerak ketika mendengar rumor tersebut, dan berkata perlahan, dari benua Tianwu hingga sekarang, kapan aku, Qin Chen, pernah memperlakukan bawahanku dengan buruk? Bawahan, mata Molly yang tadinya hanya menyisakan secercah cahaya jiwa, tiba-tiba melotot. Brengsek. Kapan aku menjadi bawahan Qin jahat ini? Molly hendak mengutuk, tetapi ketika memikirkan kondisinya saat ini, dia segera menutup mulutnya dan menarik napas dalam-dalam. Saya bisa menanggungnya, Iblis Qin, aku telah menghancurkan tubuhku, tetapi aku mewariskan asal-usulku kepadamu. Kau tidak ingin menyingkirkanku setelah aku memenuhi tujuanku, bukan? Molly merasakan asal-usulnya sendiri di laut mati yang luas dan menjadi sangat marah hingga ia memuntahkan darah. Di permukaan, Qin Chen begitu tergesa-gesa sebelumnya karena dia marah dan tidak sabar untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sebenarnya, tujuan dia menggunakan laut mati dengan begitu cepat adalah untuk mengumpulkan sumbernya sendiri setelah ledakan dirinya. Sekarang setelah dia mendapatkan manfaatnya, dia tidak bisa berhenti melakukannya. Wajah Qin Chen penuh dengan garis-garis hitam, kalian, apakah aku orang seperti itu? Aku melakukan ini untuk membuat kejatuhanmu lebih tragis dan untuk memainkan seluruh drama. Lupakan saja, karena kamu begitu cemas, aku akan memenuhi keinginanmu. Molly, setelah pikiran ilahinya jatuh, Qin Chen melihat celah jurang di bawah, dan matanya yang sedih dan marah langsung menjadi sangat ganas dan ganas. Jurang terkutuk. Aku, Qin Chen, akan mengingatmu. Di masa depan, aku tidak akan berhenti sampai aku memotongmu menjadi beberapa bagian untuk memberi penghormatan kepada roh Molly di surga. Ah! Qin Chen meraung marah, dan bergegas menuju celah jurang di bawah. Laut mati di sisinya langsung berubah menjadi naga dan menghantam dengan ganas. Dengan suara ledakan yang keras, laut mati milik Qin Chen menghantam keras celah jurang. Niat membunuh yang mengerikan dari laut mati membumbung tinggi ke angkasa, bagaikan bilah tajam, berusaha menembus celah jurang. Posturnya adalah mengikuti celah jurang dan menyapu bersih tubuh asli guru spiritual yang berada jauh di dalam jurang. Qin Chen, hentikan, ini jurang, apa kau gila? Melihat ini, leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang tiba-tiba muncul di depan Qin Chen dan berteriak dengan cemas. Begitu dia selesai berbicara, seorang kaisar dewa laut semesta yang hanya setengah langkah saja berani menantang abisku, mencari kematian. Berdengung, dari kedalaman celah jurang, kekuatan gelap yang tak terlihat tiba-tiba merembes keluar. Napasnya sangat dingin,
membawa napas mengerikan yang mencemari segalanya. Ia mengalir ke tubuh Qin Chen di sepanjang Laut Mati dan menyapu bersih Qin Chen di sini. Qin Chen, cepat mundur. Ekspresi leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang berubah, tiba-tiba menyatukan kedua tangannya, dan berteriak, hancurkan. Ledakan, cahaya keemasan yang mengerikan meledak dari telapak tangannya dan tiba-tiba menghantam Laut Mati yang luas yang telah diaktifkan Qin Chen, mencoba menahan infiltrasi dan polusi dari nafas jurang. Tidak bagus. Pupil mata Qin Chen mengecil dan dia memperlihatkan ekspresi ngeri. Membandingkan napas jurang yang digunakan oleh guru spiritual ketika dia turun ke alam void sebelumnya, napas jurang di lorong jurang ini, meskipun teksturnya mirip dengan napas jurang guru spiritual sebelumnya, secara instan lebih dari 10 kali lebih kuat dalam hal daya pencemaran. Potong. Di tengah krisis, Qin Chen meraung, dan buru-buru memotong Laut Mati yang telah menembus saluran retakan jurang, dan mundur dengan keras. Laut Mati yang luas seketika ditelan oleh kekuatan robek yang mengerikan di saluran retakan jurang. Akan tetapi, meskipun hubungan antara Laut Mati dan dirinya sendiri terputus. Boom! Di dalam jurang itu, masih ada kekuatan polusi mengerikan yang merembes keluar, dan itu benar-benar mencoba terbang ke tubuh Qin Chen dan membunuhnya. Kurang ajar sekali. Suara dingin bergema di seluruh langit dan bumi. Dengan desiran, cahaya pedang hitam yang mengerikan tiba-tiba muncul di kehampaan di luar reruntuhan 10.000 dewa, dan tiba-tiba menebas keluar celah di jurang, langsung menghancurkan polusi jurang yang telah meresap. Tuan Lingdao, aku akan melepaskanmu hari ini. Jika kau berani datang ke alam semestaku dan bertindak liar lagi, aku akan memenggalmu dan memamerkan kepalamu ke publik bahkan jika aku harus melakukan perjalanan ke seluruh jurang. Suara dingin lelaki tua Kuji ditransmisikan ke dalam saluran retakan jurang, dan saat berikutnya. Ledakan, suatu kekuatan yang mengerikan turun, langsung menekan saluran retakan jurang dan perlahan-lahan menyegelnya. Orang tua Kuji, guru Tao ini sedang menunggumu di jurang. Sebuah suara dingin datang dari celah jurang yang tertutup dan menghilang dalam sekejap. Tanpa dukungan kekuatan guru spiritual, saluran retakan jurang tidak dapat dipertahankan dan perlahan-lahan tertutup. Pada saat yang sama, menekan, leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang berteriak dingin, dan cahaya keemasan meledak dari seluruh tubuhnya, menyapu seluruh dunia virtual. Dinding membran domain yang tak terhitung jumlahnya yang telah retak karena ledakan napas jurang di dunia virtual kini perlahan pulih. Setelah beberapa saat, reruntuhan 10.000 dewa yang tadinya berguncang hebat dan diambang kehancuran, perlahan menjadi tenang dan tak lagi bergejolak. Akan tetapi meski begitu, reruntuhan 10.000 dewa penuh dengan reruntuhan, alam rahasia yang tak terhitung jumlahnya telah hancur, dan di mana-mana berantakan, sangat menyedihkan. Sudah berakhir. Akhirnya berakhir. Kita, selamat. Di atas langit, cahaya terang bersinar, seperti langit yang cerah setelah hujan, dengan sinar matahari di seluruh dunia. Semua orang kuat di reruntuhan 10.000 dewa ambruk di tanah, menatap kosong ke reruntuhan 10.000 dewa yang hancur, merasa seolah-olah mereka telah selamat dari malapetaka. Teman Qin, selamat. Kaisar Dewa Huazi menangis kegirangan, air mata mengalir di sudut matanya. Kakinya lemas dan dia hampir tidak bisa berdiri. Nenek moyang binatang Komodo dan penguasa negara Yong juga sangat gembira. Hidup, semuanya masih hidup. Bisik-bisik terdengar dari beberapa orang. Molly, di antara semua orang, hanya Qin Chen yang berdiri dengan pandangan kosong di atas dunia virtual. Di sekelilingnya, lautan laut mati yang bergulung perlahan kembali ke tubuhnya, tetapi Qin Chen mengabaikannya dan hanya menatap kosong ke tempat di mana retakan di lorong jurang menghilang. Raungan melengking rendah keluar dari tenggorokan Qin Chen yang serak, seperti menangis dan mengeluh, yang sangat menyayat hati. Dua garis air mata mengalir dari sudut matanya ke wajahnya, meninggalkan dua bekas air mata yang jelas. Seluruh ekspresinya datar dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Oh, sungguh persahabatan yang tulus. Leluhur dari negara kuno Tianhuang memandang Qin Chen yang pucat dan patah hati, dan teringat pertempuran di zaman kuno. Saat itu, ia juga memiliki begitu banyak teman dekat yang bekerja sama untuk melawan musuh yang kuat. Namun kini,
Orang-orang itu telah lama menghilang dalam sungai sejarah yang panjang, jasad mereka tak lagi ditemukan, dan mereka tak lagi dikenal oleh sahabat-sahabat lama. Hanya memikirkannya saja. Puff! Tiba-tiba, jejak darah mengalir keluar dari sudut mulut Qin Chen. Dia terhuyung dan hampir jatuh. Qin sayang, kamu baik-baik saja. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang terkejut dan bergegas maju untuk mendukung Qin Chen. Aku baik-baik saja, terima kasih atas bantuanmu. Kalau tidak, aku khawatir aku akan. Qin Chen tampak sedih. Dia berjuang untuk membebaskan diri, membungkuk kepada leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang, dan merasa sedih. Dia terdiam dalam hatinya, sialan, asal-usul iblis ini sangat kuat. Terlalu tidak nyaman untuk menyerapnya. Tidak, aku tidak bisa menyerapnya lagi. Aku harus menyerapnya perlahan, kalau tidak akan merepotkan jika orang lain mengetahuinya. Qin Chen tampak seperti sedang sembelit dan merasa sangat tidak nyaman. Muntah darah sebelumnya bukanlah tindakan yang disengaja oleh Qin Chen. Sebaliknya, laut mati yang diintegrasikan ke dalam asal mula penghancuran diri Mo Li dan dikembalikan ke tubuh Qin Chen. Bahkan jika dia tidak sengaja menyerapnya, kekuatan luar biasa yang terkandung di dalamnya tetap membuat asal mula Qin Chen melonjak, dan dia memiliki perasaan melayang di udara, yang tidak dapat dia tekan sama sekali. Jika Qin Chen tidak begitu berpengalaman hingga memuntahkan darah untuk menghilangkan rasa sakitnya, dia pasti sudah ketahuan. Aduh, temanku, tidak perlu melakukan ini. Aku membantumu bukan untukmu, tetapi untuk masa depan alam semestaku. Dengan orang-orang jenius sepertimu di sekitarku, bahkan jika aku mati, aku akan mati tanpa penyesalan. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang memandang Qin Chen dengan ekspresi lega. Kematian Mo Li membuatnya sangat sedih, tetapi Qin Chen masih hidup, yang membuatnya cukup lega. Jika tidak, dia akan benar-benar mati dengan penyesalan. Senior, jangan berkata begitu. Bagaimana mungkin orang saleh sepertimu bisa mati? Itu akan menjadi kehilangan besar bagi alam semesta kita. Qin Chen berkata dengan serius. Tidak seperti beberapa orang tercela yang diam-diam melakukan hal-hal kotor saat jurang turun, mereka hanya berpura-pura menjadi orang kuat berdimensi tinggi. Kata Qin Chen dengan tatapan dingin. Leluhur klan Kaisar Abadi mendengar ini dan tatapannya menjadi dingin. Kaisar Huazi dan yang lainnya merasa ngeri ketika mendengar ini. Meskipun Qin Chen tidak menyebutkan nama apapun, semua orang tahu bahwa Qin Chen mengacu pada leluhur klan Kaisar Abadi. Jangan khawatir, masalah hari ini sudah selesai. Apa yang dilakukan leluhur Kaisar Abadi sebelumnya akan dihukum berat oleh semua kekuatan besar di alam semesta. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang berkata dengan dingin. Leluhur klan Kaisar Abadi mencibir, hukuman berat. Sepertinya leluhur ini tidak melakukan apa-apa. Setidaknya setelah kedatangan Dewa Kehancuran, leluhur ini tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, asal-usul bocah ini aneh, dan dia harus diselidiki secara menyeluruh. Leluhur kuno Tianhuang mengerutkan kening. Asal-usul Qin Chen memang patut dicurigai. Secara khusus, Qin Chen kemungkinan besar adalah orang yang sebelumnya telah memicu sungai takdir yang panjang di alam semesta. Situasi seperti itu akan menarik perhatian banyak kekuatan gelap di alam semesta. Qin sayang, jangan khawatir. Kamu adalah harapan masa depan laut semesta kita. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menggunakan trik kotor padamu. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang berkata dengan tatapan dingin. Trik kotor. Leluhur klan Kaisar Abadi mencibir, leluhur ini memiliki hati nurani yang bersih. Kedua, jika Anda ingin menargetkan leluhur ini, Anda harus mempertimbangkan masa depan negara kuno Tianhuang Anda. Jangan katakan bahwa leluhur ini menindas Anda. Mengingat asal-usul Anda rusak, leluhur ini terlalu malas untuk mengganggu Anda kali ini. Saat dia berkata, leluhur klan Kaisar Abadi melirik dingin ke Kaisar negara kuno Tianhuang di luar dunia virtual, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Maknanya sangat jelas. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang memang kuat, tetapi jika dia ingin bertarung sampai mati, Kaisar Abadinya juga bisa menemaninya. Namun, begitu leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang meninggal,
negara kuno Tianhuang di bawah komandonya pasti akan menghadapi bencana di masa depan. Kamu, murid leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang menyusut, dan sedikit rasa dingin melintas di kedalaman matanya. Tetapi mengingat banyak faktor, saya tidak punya pilihan selain menanggungnya. Kaisar abadi, sebaiknya kau pikirkan cara menjelaskannya nanti. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang mendengus dingin. Tidak perlu menjelaskan apa yang telah kulakukan. Leluhur klan Kaisar abadi mencibir. Tepat pada saat ini, ledakan, aura mengerikan tiba-tiba turun. Baiklah, kalian berdua adalah penguasa alam semesta, mengapa kalian harus saling berhadapan seperti orang biasa? Dalam kehampaan yang tak berujung, bayangan lelaki tua itu tiba-tiba turun dan muncul di dunia virtual. Patu Akuji, leluhur klan Kaisar abadi dan leluhur generasi ketiga negara kuno Tianhuang membungkuk sedikit saat melihat ini. Dari segi status, lelaki tua Kuji ini sudah terkenal jauh sebelum mereka dan bisa disebut sebagai senior. Yang terpenting adalah adegan di mana lelaki tua Kuji sebelumnya telah membunuh guru Tao Lingdao. Hal ini membuat mereka berdua sangat memahami bahwa kekuatan lelaki ini begitu mengerikan sehingga mungkin bahkan di atas mereka. Tentu saja, tidak ada satupun dari mereka yang akan menyerah kecuali mereka bertarung sampai mati. Kaisar abadi, leluhur kuno Tianhuang, reruntuhan para dewa yang tak terhitung jumlahnya ini tidak dapat menahan kedatangan tubuh asli kalian, jadi sebaiknya kalian mundur dengan cepat. Orang tua Kuji mengangkat kepalanya dan melirik mereka berdua dengan tatapan acuh tak acuh. Patu Akuji, bocah ini, leluhur klan Kaisar abadi melirik Qin Chen dan berbicara. Aku sudah tahu tentang urusan anak ini. Orang tua itu menoleh dan menatap Qin Chen. Seberkas cahaya tiba-tiba melintas di pupil matanya yang keruh dan kesepian. Berdengung. Dalam sekejap, Qin Chen merasa seolah-olah tubuhnya diselimuti oleh suatu kekuatan, dan seluruh tubuhnya transparan, hampir tidak ada rahasia. Dunia yang kacau, padatkan. Qin Chen diam-diam terkejut. Tatapan lelaki tua yang kesepian ini terlalu menakutkan. Dunia yang kacau di tubuhnya segera menyusut sedikit, dan tiba-tiba memutus hubungan dengan alam semesta asli. Pada saat yang sama, kekuatan istana 10 kesengsaraan dan jurang di tubuhnya juga tersembunyi dalam sekejap, termasuk napas dunia bawah. Melakukan semua ini tidaklah cukup, Qin Chen bahkan mengaktifkan niat membunuh laut mati di dalam tubuhnya. Boom! Kekuatan laut mati yang bergulung mengalir melalui meridian Qin Chen di seluruh tubuhnya, seperti timah dan merkuri, berat dan padat, menutupi segalanya. Kawan muda, bolehkah aku melihat kekuatan pembunuhmu? Tanya lelaki tua Kuji tiba-tiba. Baik, senior. Qin Chen mengangkat tangannya, dan tiba-tiba niat membunuh yang mematikan muncul di tangannya dan melayang ke arah lelaki tua itu. Orang tua Kuji mengangkat tangannya, dan telapak tangannya yang kering dan keriput menyentuh niat membunuh laut mati. Jejak nostalgia melintas di kedalaman matanya, benar saja, kamu benar-benar mendapatkan warisannya. Tidak heran kamu memiliki kekuatan seperti itu dengan kultivasi seperti itu. Setelah orang tua Kuji selesai berbicara, dia mengangkat tangannya, dan niat membunuh laut mati telah kembali ke Qin Chen. Kembalilah, aku memiliki pemahaman umum tentang alasan mengapa guru spiritual datang ke alam void kali ini. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan khawatir. Kamu tidak perlu khawatir orang lain akan menyusahkanmu. Kata lelaki tua Kuji dengan ringan. Terima kasih, senior. Hati Qin Chen tergerak dan dia menyingkirkan niat membunuhnya. Mungkinkah lelaki tua Kuji ini mengenal senior yang membunuh Kaisar Dewa? Kemungkinannya mungkin sangat tinggi. Kalau dipikir-pikir, Kaisar Dewa Nisa senior sangat kuat. Tetapi dia bertarung melawan Hades di dunia bawah. Meskipun dia akhirnya mati, Hades juga terluka parah. Dewa dunia bawah telah terperangkap di jurang selama bertahun-tahun. Meskipun dikepung oleh dewa kehancuran dan dewa-dewa jurang lainnya, ia masih bisa pergi dengan selamat bersama permaisuri dunia bawah. Cara ini sama sekali bukan cara yang biasa. Melalui pertempuran melawan proyeksi turunnya kekuatan ilahi penguasa spiritual, Qin Chen memiliki firasat samar bahwa kekuatan Dewa Hades dan Kaisar Dewa Senior Nisa mungkin jauh lebih besar dari yang dibayangkannya. Dia tentu saja bukan orang yang tidak dikenal di lautan alam semesta. Patu Akuji,
Leluhur klan Kaisar Mayat Hidup mendengar ini dan berkata dengan cemas, anak ini memiliki asal-usul yang aneh. Aku telah mengirim orang dari klan untuk menyelidiki. Sepertinya tidak ada orang seperti itu di antara pasukan utama di Laut Semesta. Selain itu, dia dapat tetap tidak terkontaminasi di bawah kabut jurang. Pasti ada sesuatu yang aneh tentangnya. Jika kita tidak membawanya kembali untuk menyelidiki dengan jelas. Tidak perlu. Pak Tua Kuji berkata dengan acuh tak acuh, aku sudah tahu guru orang ini. Dia adalah teman lamaku. Asal-usulnya tidak aneh. Selain itu, pembangkit tenaga listrik teratas di Laut Semesta seperti kita tidak semuanya berasal dari pasukan besar. Baik itu aku atau teman lamaku, kita semua datang entah dari mana. Siapa yang pernah mendengar tentangku saat itu? Leluhur klan Kaisar Abadi memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajahnya. Memang, ada desas-desus bahwa tidak ada kekuatan besar di belakang lelaki tua Kuji. Dia mengandalkan jalan yang paling sederhana dan bersahaja untuk mencapai puncak selangkah demi selangkah. Begitu dia bergerak, guntur akan muncul, menerangi semua arah. Dia memang memenuhi syarat untuk mengatakan hal itu. Lelaki tua Kuji mengangkat kepalanya dan melihat ke arah jalan luas Lautan Semesta. Sekarang Lautan Semesta memasuki tahap akhir reinkarnasi. Klan Abis siap bergerak lagi setelah memulihkan diri selama bertahun-tahun. Takdir surga secara alami akan membudidayakan beberapa orang dengan takdir. Anak ini mungkin adalah orang yang memiliki takdir. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang memandang Qin Chen. Apa yang dikatakan lelaki tua Kuji memang masuk akal. Mungkinkah teman muda Qin Chen benar-benar orang yang memiliki takdir? Tentu saja, orang-orang yang memiliki takdir tidak kebal terhadap kematian. Seperti Molly sebelumnya, mereka akan mati sebelum waktunya. Namun begitu mereka dewasa, mereka pasti akan menjadi salah satu raksasa alam semesta seperti dirinya di masa depan. Leluhur kuno Tianhuang, leluhur Kaisar Abadi, silakan ikut denganku mengenai masalah reruntuhan 10.000 dewa ini. Ada beberapa hal yang perlu aku pahami dengan jelas. Begitu lelaki tua Kuji selesai berbicara, sosoknya menghilang di kejauhan. Huang Yuan, masalah di sini diserahkan kepadamu. Tolong jaga baik-baik teman kecil Qin untukku. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang memberi perintah kepada Kaisar negara kuno Tianhuang, lalu menatap Qin Chen, teman kecil Qin, sampai jumpa. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melintas dan menghilang. Leluhur klan Kaisar Abadi mendengus dingin, menatap Qin Chen dan yang lainnya dengan tatapan muram, lalu menghilang dari tempat itu. Tiba-tiba, suasana menindas di reruntuhan 10.000 dewa menghilang. Sudah berakhir. Aku tidak menyangka bahwa Qin Chen, yang hanya berada di puncak Kaisar Dewa setengah langkah, memiliki kekuatan yang sebanding dengan Kaisar Dewa sebelumnya. Aku khawatir itu lebih dari itu. Kuncinya adalah kekuatannya meningkat dengan sangat cepat, dan tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Di lautan alam semesta, penguasa lain yang tidak mudah diganggu telah muncul. Di luar reruntuhan 10.000 dewa, semua kekuatan mengawasi dari jauh, menyadari bahwa Qin Chen tidak mudah diganggu. Mampu bertahan di bawah proyeksi ilahi penguasa abis, dan bertahan begitu lama tanpa jatuh di bawah serangan leluhur Kaisar Mayat Hidup. Kekuatan seperti itu sudah cukup untuk dibanggakan di antara kekuatan kuat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh alam semesta. Sebelumnya, penguasa dunia luar telah dengan bodohnya menyebabkan masalah baginya, tetapi sekarang jika dipikir-pikir lagi, dia hanya mencari kematian. Di mata Qin Chen, seorang kaisar dewa yang kuat seperti penguasa dunia luar mungkin tidak ada bedanya dengan belalang. Tuan Muda Qin, Saudara Qin, Kaisar Dewa Huasi, leluhur binatang Komodo, dan Raja Negara Yong semuanya terbang pada saat ini, tampak bersemangat. Maaf telah membuat kalian semua takut. Qin Chen tersenyum dan membungkuk. Tuanku, Saroye juga mengikuti leluhur binatang Komodo dengan hati-hati saat ini, dan datang ke Qin Chen dengan takjub. Tuanku, Anda adalah makhluk yang sangat menakutkan. Kekuatan ini jauh lebih kuat daripada leluhur, kan? Saroye masih merasa pusing saat ini. Ia baru saja pergi ke Laut Semesta Selatan untuk mendapatkan pengalaman, tetapi ia tidak menyangka akan memiliki paha sebesar itu. Kaisar negara kuno Tianhuang memandang Qin Chen dan yang lainnya dan berkata, ayo pergi, semuanya.
Ini bukan tempat untuk berkomunikasi. Dunia virtual ini baru saja mengalami fluktuasi yang hebat. Saya khawatir ini tidak cocok untuk pelatihan. Setelah para leluhur membahasnya, seharusnya ada orang-orang kuat yang datang untuk memperbaikinya. Diperkirakan tempat ini tidak akan dibuka untuk beberapa waktu. Qin Chen mengangguk dan segera membungkuk dan berkata, "Terima kasih atas bantuanmu sebelumnya." "Hei, senior yang mana?" Kaisar negara kuno Tianhuang terkejut dan buru-buru memegang tangan Qin Chen. "Saya bermurah hati. Mulai sekarang, Saudara Qin bisa memanggil saya Saudara Huang Yuan." Saudara Huang Yuan, Raja Yong dan yang lainnya menatap Kaisar negara kuno Tianhuang dengan heran. Ini adalah Kaisar negara kuno Tianhuang, kekuatan kuno tertua di alam semesta. Betapa terhormatnya memanggilnya saudara. Ini, Qin Chen sedikit ragu-ragu. "Apa ini dan itu?" Kaisar negara kuno Tianhuang berkata sambil tersenyum masam, "Leluhur generasi ketiga negara kunoku memanggilmu, Saudara Qin, teman kecilku. Jika aku berani menyebut diriku senior lagi, leluhurku mungkin akan langsung mematahkan kakiku." Qin Chen bukanlah orang yang pemalu, dan mengangguk dan berkata, "Baiklah." Kaisar negara kuno Tianhuang tertawa, "Ngomong-ngomong, Saudara Qin, kamu mau kemana? Apakah kamu punya tempat tinggal? Jika kamu bersedia, kamu bisa datang ke negara kuno Tianhuangku untuk berkumpul." Qin Chen melirik Raja Yong dan yang lainnya, "Ayo kembali ke kota Nanyuan dulu." Qin Chen tahu betul bahwa mulai saat ini informasinya mungkin tersebar ke seluruh alam semesta. Karena leluhur masyarakat naga hitam, fakta bahwa dia berasal dari kota Nanyuan mungkin bukan lagi rahasia. Kota Nanyuan. Kaisar Huang Yuan sedikit mengernyit. "Tempat apa itu? Kok sepertinya saya belum pernah mendengarnya. Apakah itu suatu tempat teratas di alam semesta?" Dalam keraguannya, Qin Chen melirik dunia virtual, dan sosoknya perlahan mundur dari reruntuhan 10.000 dewa. Semua orang segera mengikuti. Sementara Qin Chen dan yang lainnya meninggalkan reruntuhan 10.000 dewa. Jurang yang dalam, sosok yang menjulang tinggi tiba-tiba membuka matanya.